Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jerome Pauline di channel Jerome Pauline. Oke, ini aku lagi ada di cafe. Oke, jadi aku mau bahas tes pengetahuan kuantitatif dan TPA. Jadi ini tuh kayak matematika dasar, cuma kita harus benar-benar tahu konsep dan mengerti logikanya. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama, seekor kambing dapat menghabiskan rumput di lapangan selama 4 minggu. Dan seekor sapi dapat menghabiskan rumput di lapangan yang sama selama 3 minggu. Oke, berarti kan sapi itu 3 minggu dan kambing itu 4 minggu. Oke, ini soal-soal terkenal ya. Kayak sapi, kambing, pekerja, dan sebagainya. Nah, kalau sama-sama berapa? Sebenarnya ini pakai konsep jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu, ya. Jarak itu di sini adalah banyaknya rumput, lapangan rumput itu ya. Nah, waktu adalah berapa harinya habis. Dalam hal ini sapi 3 minggu dan kambing 4 minggu. Nah, sekarang kita misalkan lapangan rumput itu X, ya. Jadi jaraknya X. Kecepatannya kita nggak tahu. Dan waktunya untuk sapi 3 minggu, ya. Jadi si sapi, kecepatannya sapi itu adalah X per 3. Dan kambing itu adalah X per 4. Oke, ini kecepatannya. Ketika mereka makan bersama-sama, berarti kecepatannya ditambah dong. Jadi kecepatan total adalah X per 3 tambah X per 4. Kalau pecahan kita nggak boleh langsung tambahin. Kita harus samain dulu penyebutnya. Yang ini dikali 4, yang ini dikali 3. Yang ini juga dikali 4, ini dikali 3 dong. Berarti 4X tambah 3X per 12. Sehingga kecepatan totalnya 7X per 12. Nah, ini kan kecepatan. Yang ditanya adalah waktunya. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah tadi X. Kecepatannya adalah 7X per 12. Nah, kalau kayak gini ininya naik, ya. X-nya coret jadi 12 per 7. Oke. 12 per 7 adalah waktunya. Tapi ini kan minggu ya. 1 minggu berapa hari? 7 hari. Jadi 12 per 7 minggu adalah coret-coret 12 hari. Gitu teman-teman. Sebenarnya ada cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Tinggal 4 sama 3 ya. Tinggal 1/3 tambah 1/4. Ini kan 7 per 12. Terus dibalik 12 per 7. Itu cara cepatnya. Oke? Atau sebenarnya ini 3 dikali 4 per 3 tambah 4 gitu. Jadi misalnya ini aku ganti angkanya 5 sama 7 ya. Misalnya 5 minggu sama 7 minggu. Cara cepatnya gimana? Cara cepatnya adalah 5 dikali 7 per 5 tambah 7. Jadi 35 per 12 gitu. Tapi kan harus paham konsepnya dulu. Jangan pakai cara cepatnya secara langsung. Takutnya nanti kalau di soal ada 3 nih. Misalnya ada sapi, kambing, sama bebek. Misalnya kayak gitu. Itu nggak bisa langsung secepat itu. Harus pakai konsep. Oke? Oke, next. P adalah bilangan bulat yang dipikirkan oleh Zianka, di mana jika bilangan tersebut dikalikan 5, kemudian hasilnya dikuadratkan, lalu hasilnya dikurangi 25, maka diperoleh hasil 200. Oke, kalau kayak gini kita harus misalkan bilangan bulatnya. Misalnya bilangan bulatnya X. X ya. X. Di mana jika bilangan tersebut dikalikan 5, dikali 5 jadi 5X. Kemudian hasilnya dikuadratkan, lalu hasilnya dikurangi 25, hasilnya 200. Oke, ini persamaannya. Berarti 5X kuadrat sama dengan ini pindah ke sana jadi plus 25, yaitu 225. Nah, ingat, kalau kuadrat itu bisa plus dan minus. Oke? Jadi 5X sama dengan plus minus akar 225 dong. Nah, ingat 225 kalau diakar berapa? 15. Jadi plus minus 15. Sehingga X itu bisa plus 3 atau X sama dengan minus 3. Bukan X sih, si P itu ya, bilangan P. Nah, Q sama dengan 4. Oke, sekarang kita lihat yang A. P lebih besar dari Q. P itu kan 3 atau minus 3. Nggak mungkin lebih besar, jadi ini salah. Q lebih besar dari P. Nah, ini benar, pasti. Karena 4 lebih besar dari 3 dan 4 lebih besar daripada minus 3. P sama dengan Q nggak mungkin. Oke, begitu teman-teman.
Next, nilai dari akar 174,5 adalah 13,2 dan akar 17,45 adalah 4,18. Maka nilai dari 174,500. Oke, karena 174,500 ini adalah 1745 dikali 10 kuadrat ya, atau 17,45 dikali 10 pangkat 4. Oke. Karena ada akar, jadi aku ambil yang genap-genap. Sehingga akar 174,500 itu sama dengan akar 17,45 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4-nya bisa keluar ya, bisa keluar jadi 10 kuadrat di akar 17,45. Jadi akar 17,45 itu kan adalah 4,18. Jadi 10 kuadrat 100 dikali 4,18 sama dengan 418. Dan C. Nah, kenapa nggak pakai yang ini? Kenapa? Karena gini, misalnya akar 17450, aku bakal pakai yang ini. Karena yang ini aku bisa ubah jadi akar 174,5 dikali 10 pangkat 2 dikali 100, ya kan? Nah, 10-nya bisa keluar. Jadi 10 akar 174,5 sama dengan 10 kali 13,2, 132. Kalau 1745000 0nya 3, aku juga bakal pakai yang kiri. Kenapa? Karena kalau aku kasih koma di sini ya 174,5 dikali 10 pangkat 4. Karena 10 pangkat 4 kalau di akar bisa keluar. Jadi kita cari yang bisa keluar gitu. Oke? Oke, next. Diketahui 165/4 sama dengan A plus A per B plus per C. Nah, kalau soal-soal kayak gini, ini jangan panik. Jangan panik. Pertama, 165/4 ya, kita buat dalam bentuk pecahan campuran. Oke? 165 dibagi 4 ya. Ini kan 4, 16, 0, 5, 1 kan. 41, sisa 1. Sehingga ini sama dengan 41 1/4. Oke? Nah, berarti aku bisa bilang kayak gini kan. Nah, berarti 165/4 itu sama dengan 41 tambah 1/4 sama dengan A plus 1 per B plus 1 per C. Nah, ini sama ini kan sama. Jadi A sama dengan 41. Sehingga kita lihat yang ini, 1/4 sama dengan 1 per B tambah 1 per C. Oke? Artinya 4 sama ini sama. Oke? Berarti 4 sama dengan B tambah 1 per C. Nah, di soal ini kan ini, jadi harus bulat ya. Jadi kalau C-nya nggak 1, itu bakal jadi pecahan ya. Jadi C harus sama dengan 1. Kalau ini 1 berarti sama dengan 1, B-nya sama dengan 3. Jadi A 41, B 3 dan C sama dengan 1. Sehingga A kali B kali C adalah 123. Gitu teman-teman. Oke, soal berikutnya ini gampang banget karena kita tinggal pakai sifat aljabar A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Oke, jadi kita lihat yang ini. Ini sama ini. 3 kuadrat min 1 dikali 3 kuadrat plus 1. Ini adalah A kuadrat min B kuadrat. A-nya adalah 3 kuadrat dan B-nya adalah 1. Sehingga A kuadrat 3 kuadrat B kuadrat minus 1 kuadrat sama dengan, ingat kalau pangkat dipangkat jadi dikali pangkatnya. 3 pangkat 2 kali 2 yaitu 3 pangkat 4 minus 1. Jadi ini adalah 3 pangkat 4 minus 1. Oke, lanjut. Ini dikali yang ini. 3 pangkat 4 minus 1 dikali 3 pangkat 4 plus 1. Ini pakai sifat yang ini lagi. Jadi apa? Jadi 3 pangkat 8 minus 1. Oke. Terakhir 3 pangkat 8 minus 1 dikali 3 pangkat 8 plus 1. Langsung apa? Langsung aja. Langsung 3 pangkat 16 minus 1. Tada. Cepat banget. Jadi kalian harus benar-benar tahu sifat ini ya. A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Selama aku ngerjain soal-soal pengetahuan kuantitatif, ini sifat yang sangat-sangat kepake. Jadi teman-teman harus benar-benar hafal dan mengerti cara pakainya. Oke, soal berikutnya. Ini akar-akaran yang tak hingga ya. Ini trik kerjanya cuma 1.
gimana kita pakai permisalan. Oke, permisalannya gimana? Kita lihat ya. Akar 3x tambah akar 3x tambah akar 3x dan seterusnya. Ini kan tak hingga ya. Aku misalin A. Kalau aku misalin A, teman-teman lihat deh yang ini. Ini apa? Ini kan akar 3x tambah akar 3x tambah akar 3x dan seterusnya sampai tak hingga. Ini juga A. Ya kan? Jadi persamaan ini aku bisa ubah menjadi akar 3x tambah A sama dengan A. Oke. Nah, kali ini A-nya adalah 15. Jadi akar 3x tambah 15 sama dengan 15. Kita kuadratin ya. Akarnya hilang yang kiri. 3x tambah 15 sama dengan 225. Sehingga 3x sama dengan 210 dan x sama dengan 70. Gitu teman-teman. Soal-soal seperti ini tipenya banyak banget. Pokoknya kalau kalian udah lihat titik-titik ini, tinggal langsung pakai permisalan. Sekali misalin, langsung kerjain, selesai, beres, mantap jiwa. Oke, soal tipe berikutnya. Ini U lebih besar sama dengan 5 dan T sama dengan 4. Yang ditanya adalah 4T minus 2U. Oke, 4T 16 minus 2U. Kita lihat, U lebih besar sama dengan 5. Kita masukin dulu ini. Masukin dulu U-nya sama dengan 5 ya. Jadi 16 minus 2 dikali 5 sama dengan 16 minus 10 sama dengan 6. Itu kalau U-nya 5 ya. Nah, kita lihat U itu kan negatif ya. Negatif 2U. Kalau U-nya makin gede, artinya negatifnya makin besar. Kalau negatifnya makin besar, artinya ini semakin kecil. Ya kan? Jadi, misalnya ya, U-nya aku ambil 6. Kalau U-nya 6, berarti 16 min 2 dikali 6. Jadi 16 min 12, jadi 4. Gak mungkin di atas 6 dong, ya kan? Makin lama pasti makin kecil kalau U-nya makin besar. Jadi, maksimalnya 6. Artinya, lebih kecil sama dengan 6. Gitu. Oke, soal berikutnya ini diagram Venn ya teman-teman. Ada 50 peserta. 26 skor terbaik pada tes sebagai verbal. Kita gambar nih, verbal. Dan pasti ada yang terbaik pada bagian numerik. Oke. Nah, ada 16 orang yang mendapatkan skor yang buruk pada 2 bagian tes ya. Dapat skor yang buruk artinya kita taruh di luar. 16 di sini, 16. Nah, kalau kayak gini caranya gimana? Caranya kita misalin yang tengah-tengah ini yang dapat skor terbaik pada verbal dan numerik itu adalah X. Sehingga yang verbal doang ya. Yang kiri ini adalah 26 min X dan yang kanan adalah 21 min X. Tinggal kita jumlahin semua. 26 min X tambah 21 min X tambah 16 adalah 50 orang. Totalnya kan 50. X-nya coret. Jadi ini tambah ini tambah ini. Ini adalah 47 dan ini adalah 53. Sehingga 53 min X sama dengan 50. X adalah 3. Ya. Nah, X kan 3 nih. Pertanyaannya adalah banyak peserta yang mendapat skor terbaik untuk kedua bagian tes tersebut. Nah, itu adalah X, yaitu 3. Kalau pertanyaannya, berapa orang yang terbaik pada verbal doang adalah 26 dikurangi 3, 23. Kalau yang numerik doang adalah 21 kurang 3, yaitu 18. Gitu ya. Oke, berikutnya tentang umur, perbandingan umur. Ini terkenal banget ya. Ini kita tinggal permisalan doang. Perbandingan antara umur Witriadi dengan anaknya. Oke. W per A. Ya, kalau perbandingan aku suka pecahan. W per A sama dengan 3 per 1. Oke. Jika 6 tahun lalu, berarti kalau 6 tahun lalu umurnya harus dikurangi 6 semua. W minus 6 per A minus 6 juga sama dengan 5 per 1. Oke, dari sini kita dapat W sama dengan 3A. Oke, dari sini kita dapat W min 6 sama dengan 5 dikali A min 6. Sehingga W min 6 sama dengan 5A minus 30. W sama dengan 5A minus, ini pindah ke sana jadi plus, jadi 24. Oke. Sehingga ini kan dapat 2 persamaan. Tinggal disamain. 3A sama dengan 5A minus 24.
Sehingga 2A sama dengan 24 dan dapat A sama dengan 12. Jadi umur anaknya adalah 12. Nah, umurnya si Witriadi itu adalah 3 kali anaknya kan? 3 kali. Jadi 36. Berapakah usia Witriadi sekarang? Sekarang tuh W adalah 36. Gitu. Jadi kalau ada perbandingan-perbandingan kayak gini, langsung misalin aja. Kalau dapat permisalan, langsung mantap. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 100 km dengan 12 liter bensin. Oke, 12 liter itu 100 km. Pertanyaannya, kalau 30 liter bensin, berapa kilometer? Oke, harusnya semakin banyak dong. Nah, ini pakai perbandingan. Perbandingannya gimana? Tinggal bagi aja. 30 per 12 sama dengan ini per 100. Sehingga ini sama dengan 30 kali 100 per 12. Coret-coret, bagi 3, 10, 4. Ini 25, jadi 250 km. Gampang. Oke, soal berikutnya ini sama juga kayak sebelumnya, cuma ini ada variasi. Tapi konsepnya sama. Oke. 20 hari oleh 28 pekerja. Artinya jaraknya adalah 20 dikali 28 sama dengan 560. Oke. Setelah dikerjakan 8 hari, ya. Kalau udah dikerjakan 8 hari, artinya apa? Artinya jaraknya berkurang dong. Nah, jarak ditempuh adalah 8 hari dengan 28 pekerja. 28 pekerja. Ini adalah 224. Sehingga jarak sisa, ya, jarak sisa adalah 560 dikurangi 224, yaitu 336. Ini adalah sisa pekerjaan atau jarak sisa. Nah, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Artinya jaraknya nggak berkurang, tapi harinya jalan terus. Oke. Artinya harinya sudah berjalan 12 hari ya. 8 tambah 4, 12 hari berjalan. Jika kemampuan bekerja tiap orang sama dan supaya pembangunan selesai tepat waktu. Kalau mau tepat waktu, artinya apa? Artinya harus sisa 8 hari lagi. Oke. Maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan. Berarti karena harinya berkurang, maka kecepatannya harus ditambah kalau mau tepat waktu. Oke. Sisa pekerjaannya berapa? 336. 336. Sisa harinya berapa? 8. Berarti kecepatannya harus yang baru dong. Kecepatannya adalah 336 dibagi 8 sama dengan 42. 42 ini apa? 42 orang totalnya. Sekarang sudah ada 28 orang. Jadi tambahan yang diperlukan adalah 42 dikurangi 28, yaitu 14. Gitu teman-teman. Konsepnya benar-benar pakai jarak, kecepatan, dan waktu. Cuma kalau kali ini kecepatannya itu adalah jumlah pekerja. Oke? Oke, berikutnya tentang diskon-diskonan nih. Asik. Pusat perbelanjaan Srengenge memberikan potongan harga pada produk pakaian yang dijual sebesar 50% dan 20% secara berturut-turut. Besarnya potongan harga seluruhnya adalah, nah, kalau ada barang diskon 50% dan 20%, itu nggak boleh langsung ditambahin, nggak boleh langsung 70% ya, karena sistemnya nggak seperti itu. Sistemnya adalah pertama diskon 50% dulu. Misalnya harganya ya 100.000, diskon 50% jadi berapa? 50.000. Nah, terus diskon lagi 20%. Jadi kalau diskon 20% tinggal 80% dong. Nah, tinggal dikali gini, jadi harganya adalah 40.000. Harganya 40.000, harga akhir ya itu. Jadi dari 100.000 jadi 40.000. Diskonnya berapa? 60.000 dong. 60.000 adalah 60% dari 100.000. Jadi 60%. Oke? Oke, jadi sekian dulu pembahasan tes kuantitatif hari ini. Ini sebenarnya tes kuantitatif, terus juga bisa buat TPA, buat CPNS dan sebagainya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sukses ya. Semangat terus belajarnya, dan ada soal adalah kunci. Latihannya banyak, maka kalian akan semakin master dan semakin cepat ngerjainnya. Semangat belajar, bye.